Episode kali ini, Rumahku Surgaku. Rumah sebagai tempat berteduh, anak dan pendekatan pada anak. Ibu sebagai madrasah pertama. Tema ini mengangkat rumah serta berbagai fungsinya yang telah timpang dan bagaimana membangun rumah surga yang seharusnya ada sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah. Satu kata itu disebut, terasa kesejukan mengalir dalam dada. Rumah adalah tempat bernaung, tempat berlindung dari dinginnya hujan, tempat berteduh dari panasnya matahari, juga tempat berkumpul, bertumbuh, dan bernaungnya sebuah keluarga. Rumah tangga dalam Islam adalah tempat berteduh, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sakinah atau ketentraman merupakan keadaan di mana semua anggota keluarga merasakan cinta kasih, selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling melindungi dan menghormati antara yang muda dan yang tua. Begitu pula sebaliknya, merasa cukup satu sama lain sehingga hidup sederhana, serta saling introspeksi dalam menghadapi masalah. Rumah tangga yang sakinah ini akan semakin sempurna dengan mawadah dan warahmah. Dengan mawadah, suami dan istri merasakan cinta yang saling setia, serta selalu membutuhkan satu sama lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mereka itulah adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Hubungan suami istri yang harmonis akan menjamin terbentuknya keluarga yang rukun dan tentram. Anak-anak yang melihat kebahagiaan kedua orang tuanya akan tumbuh sebagai anak bahagia yang meneruskan kebahagiaannya ke dunia luar. Sakinah dan mawadah tak lengkap tanpa dibekali warohmah, yang menjadikan setiap anggota keluarga saling melindungi satu sama lain, menyayangi dengan tulus, rela berkorban, menafkahi dan menolong saat dibutuhkan. Keluarga yang warohmah dapat dicapai jika pernikahan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keluarga dapat saling menerima satu sama lain apa adanya dan tak ingin terjadi keburukan bagi pasangannya. Saat sakinah, mawadah dan warohmah telah dicapai, rumah pun menjadi tempat yang menyenangkan untuk dihuni, tempat yang dikenang untuk kembali, dan sumber kebahagiaan yang selalu dicari setiap anggota keluarganya. Mempunyai rumah yang indah dan nyaman merupakan impian setiap orang. Rumah merupakan tempat kita berteduh dalam artian rohani ataupun jasmani. Bagi setiap muslim, rumah bukanlah sekedar tempat berteduh dari panas maupun hujan.
Rumah adalah tempat beribadah sekaligus mendekatkan diri pada Allah Sang Maha Pencipta. Anak merupakan persoalan penting yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pun memberikan perhatian khususnya pada anak dengan mendirikan UNICEF. Anak memiliki arti sebagai manusia yang masih kecil, yang berada pada masa perkembangan tertentu dan memiliki potensi menjadi dewasa seiring pertambahan usia. Untuk itu, anak memerlukan bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari orang dewasa, yaitu orang tua dan pendidik. Al-Quran menggarisbawahi bahwa anak merupakan karunia sekaligus amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber kebahagiaan keluarga, dan penerus garis keturunan orang tuanya. Keberadaan anak dapat menjadi penguat iman bagi orang tuanya. Seperti yang tergambar dalam kisah Ibrahim ketika merasa kesulitan melakukan titah Allah untuk menyembelih Ismail, justru Ismail membantu agar ayahnya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihnya. Anak bisa menjadi doa untuk kedua orang tuanya. Anak juga dapat menjadi penyejuk hati, menjadi pendorong untuk perbuatan yang baik. Karena itulah, masa-masa pertumbuhan anak merupakan periode yang penting dalam kehidupan manusia. Tahun pertama masa kanak-kanak merupakan saat yang tepat untuk membentuk kepribadian mereka. Tahun-tahun tersebut merupakan kesempatan yang tepat untuk membentuk pengendalian agama, sehingga anak dapat mengetahui mana yang diharamkan dan mana yang diperbolehkan oleh agama. Membangun kerangka dasar pada anak usia dini dapat diibaratkan membangun sebuah bangunan bertingkat. Bangunan seperti itu tentu saja akan dimulai dengan membuat kerangka pondasi yang sangat kokoh yang mampu menopang bagian bangunan yang ada di atasnya. Keluarga merupakan tempat pertama untuk memelihara hak-hak anak. Al-Ghazali menegaskan bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangatlah penting. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik melalui pembiasaan. Seperti memberikan mainan yang mencerdaskan atau buku yang membawa kebaikan, serta contoh-contoh yang baik seperti membuang sampah pada tempatnya, menghormati orang tua, dan menabung. Perhatian dan bimbingan orang tua menjadi faktor penting dalam pertumbuhan anak. Menjaga mereka dari lingkungan dan pergaulan yang buruk merupakan kewajiban orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang selalu menghargai anak-anaknya, bahkan sejak sebelum dilahirkan. Dari Asma bahwasanya ia mengandung Abdullah bin Zubair di Mekah. Ia berkata, "Aku keluar dan hamilku telah sempurna, yakni mendekati kelahiran. Lalu aku pergi ke Madinah, lalu aku beristirahat ke Kuba, lalu aku melahirkannya di Kuba. Kemudian aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia meletakkannya dalam pangkuannya.
kemudian mendoakan dengan kurma kunyahannya, lalu dianyam dalam mulutnya. Sesuatu yang pertama masuk dalam mulutnya adalah air liur Rasulullah, lalu ia mentahniknya dengan kurma dan mendoakan keberkahan baginya. Ia merupakan anak pertama yang dilahirkan dalam Islam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin dalam hal akhlak maupun ibadah, mengajarkan kesopanan, berzakat dan bersedekah, serta membaca Al-Quran. Anak-anaknya diajarkan sholat sejak kecil, dan Nabi selalu mengingatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak mendapatkan harta warisan sesuai yang diatur oleh Al-Quran, sepeninggal orang tua mereka. Berbuat adilah dalam pemberian kepada anak-anak kamu sekalian, sebagaimana kamu sekalian senang bila mereka adil dalam berbakti yang sama kepada kamu sekalian, ibu bapa. Hadis riwayat Muslim. Betapa lengkapnya bimbingan orang tua terhadap anaknya, sehingga Nabi pun selalu mengingatkan anak-anaknya untuk menaati perintah orang tua dan berbuat baik pada keduanya selama tidak maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak juga harus menafkahi kedua orang tuanya ketika mereka membutuhkan dan anak tersebut berkecukupan. Tentunya berbakti pada orang tua ini tak cukup hanya sekedar perbuatan, tetapi juga melalui doa-doa yang dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kedua orang tuanya. Peran orang tua dan pendidik sangatlah penting dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban anak. Dengan pendidikan dan bimbingan yang tepat di usia dini, maka kecerdasan, emosi, dan spiritual anak pun akan terbentuk dengan baik, menjadikan mereka agent of change yang dinantikan untuk perkembangan Islam di masa depan. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Keluarga sudah seharusnya lah menjadi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat manusia. Keluarga merupakan tempat berteduh di saat lelah. Keluarga adalah tempat yang nyaman untuk kembali ketika batin menjadi gersang. Namun keluarga yang tidak dilandasi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan membawa keburukan dan kehancuran. Karenanya, peran ibu sebagai istri dan pelaksana dalam membimbing keluarga sangatlah penting. Ibu dapat membawa keluarga dalam kerukunan, menanamkan jiwa yang tenang dan bijaksana pada anggota keluarganya, dan membina keluarga yang bahagia serta harmonis. Dalam rumah tangga, wanita memiliki peran ganda sebagai seorang istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya.
Wanita yang islami merupakan istri yang selalu mendukung dan mendampingi suaminya di saat duka maupun saat suka. Peranannya sebagai pendamping begitu penting hingga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Dan berbuat baiklah kepada wanita, sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya, dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang suami haruslah berlaku lemah lembut terhadap wanitanya, serta tidak kasar. Namun istri tidak hanya berfungsi sebagai pendamping suami. Istri yang islami dapat diajak bertukar pendapat, memberikan opini dan masukan yang menurutnya baik, serta mengingatkan suaminya untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang islami hendaklah selalu mendorong dan mendukung suaminya. Di saat ia sedang terpuruk atau emosinya sedang turun, pujian-pujian yang baik merupakan air penghapus dahaga bagi suami, yang merupakan kekuatannya untuk maju menjadi lebih baik. Sementara bagi sang anak, ibu merupakan madrasah pertamanya. Bagaimana tidak? Sejak dalam kandungan, apabila ibu membaca Al-Quran, maka janinnya akan tenang akan bacaan-bacaan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan otaknya akan menyerap ajarannya dengan lebih baik. Peran ibu sangat berpengaruh pada kecerdasan anak, baik kecerdasan yang bersifat intelektual maupun kecerdasan emosionalnya. Anak yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan memperoleh kesuksesan yang lebih dalam hidupnya. Dimulai dari saat anak mulai bertanya mengenai banyak hal di sekitarnya. Ibu hendaklah menjawabnya dengan santun dan sabar, tidak emosional dan tidak mudah marah. Walaupun anak sudah mendapat pendidikan di sekolah dan melalui kursus-kursus, hendaklah sang ibu tetap mengawasi tiap perkembangannya dengan cermat, menemaninya saat belajar, hingga memberikan dukungan dalam setiap prestasinya. Dengan menjadikan ibu sebagai madrasah pertama anak, maka anak pun dapat dipersiapkan dengan baik sejak usia dini. Anak dapat menjadi pemuda-pemuda berjiwa mulia, tangguh, tidak korupsi, dan takut berbuat kejahatan. Betapa pentingnya tugas ibu, sehingga Rasulullah memberikan perhatian lebih pada ibu. Dari Muawiyah bin Jahimah As-Salami, bahwasanya Jahimah pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin pergi jihad, dan sungguh aku datang kepadamu untuk meminta pendapatmu." Beliau berkata, "Apakah engkau masih mempunyai ibu?" Ia menjawab, "Ya, masih." Beliau bersabda, "Hendaklah engkau tetap berbakti kepadanya, karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Alhamdulillah, rasa syukurku padamu ya Allah. Begitu banyak nikmat yang telah engkau berikan. Walaupun salahku tak sebanding dengan pengampunanmu, Maha bijaksana